Kembali lagi di acara Bincang-Bincang di channel Bojonegoro TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi publik Bojonegoro. Dia adalah pimpinan DPRD Bojonegoro, Bapak Syukur Priyanto. Gimana kabar Pak Syukur? Alhamdulillah baik Mas, sehat-sehat. Pak, salaman dulu Pak. Iya. Mungkin tahun-tahun politik ini mulai sibuk Pak ya dengan mulai aktivitasnya lebih tinggi lagi kayaknya ya? Sudah mulai 1-2 bulan yang lalu mulai persiapan penentuan daftar calon sementara, daftar calon tetap, sampai diputuskan DCT, masuk kepada musim kampanye, hari tahapan kampanye. Ini sudah lumayan sibuk. Apalagi posisi Pak Syukur kan juga kan selain dari pimpinan DPRD juga menjadi ketua partai Demokrat kan ya? Betul. Nah, betul. Ini mungkin banyak publik juga nggak banyak tahu soal ini kan sudah berapa tahun Pak jadi anggota DPRD ini di Alhamdulillah ini saya jadi anggota DPR ini 4 periode. Ini memasuki periode tahun terakhir dari periode keempat saya. Jadi hampir 20 tahun sampai tahun 2024 ini 20 tahun saya mengabdikan diri saya di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Insya Allah kalau ini baru memasuki periode kelima saya. Ini rekor ini kayak di Bojonegoro. Tidak banyak Pak yang kayak. Iya, memang tidak banyak, hanya 1-2 orangan lah kan gitu. Itu bisa menjadi patokan bahwa sukses di karir politik. Nah ini mungkin masyarakat juga pengen tahu juga Pak Syukur. Sebenarnya ceritanya gimana dulu waktu awal mula berkarir di dunia politik? Sebenarnya dari awal, dari kecil atau dari sekolah sebenarnya tidak ada gambaran saya pengen berkarir di dunia politik ya, karena pada saat itu background saya itu kan di kesehatan ya. Saya sekolah di SD Negeri 1, SD Negeri Sambiroto, SDN Sambiroto, kemudian dari SDN Sambiroto ke SMP Negeri 1, kemudian dari SMP Negeri 1 ke SMA Negeri 2. Pasca SMA Negeri 2, karena pada saat itu orang tua almarhum bapak kami meninggal, ya, akhirnya kita 3 bersaudara, ada dia karena saya yang paling barep tentu. Karena adik-adik masih kecil, berarti kan saya harus mengorbankan diri saya untuk tulang punggung keluarga, biar adik-adik saya masih tetap bisa sekolah, tetap untuk pendidikan. Nah, akhirnya saya mengikuti kuliah di Akademi Keperawatan atau D3 Keperawatan di Kabupaten Bojonegoro di Akpol Ajo Besi. Alhamdulillah lulus tahun 2020, tahun 2000 saya lulus. 2000. Ya, kemudian tahun 2000 lulus saya berkarir di paramedis atau tenaga keperawatan di RSUD. Ya, sempat jadi perawat di UGD RSUD. Jadi RSUD umum waktu itu masih di rumah sakit yang lama dan Jalan Setiabudi, Jalan Dr. Wahidin. Saya 4 tahun di situ, memang di luar berkarir sebagai paramedis atau perawat, saya memang di rumah ada usaha kecil-kecilannya, ada polowijo, beras, kemudian padi dan lain sebagainya, sambil bertani di rumah kan seperti itu. Nah, cikal bakal masuk ke karir saya di dunia politik di tahun 2003 pada saat itu posisi saya masih honorer di RSUD. Karena banyak mitra pada saat itu, mitra di Dolok, di Gabah dan lain sebagainya, saya dapat tawaran untuk ikut ambil bagian jadi pengurus Partai Demokrat waktu itu. Nah, 2003 saya mulai masuk ke dunia politik. Pada saat itu saya masih berkarir di perawat, jadi saya jalani kedua-duanya. Saya tahun 2003 saya mulai ikut nyalek. Alhamdulillah pada pemilu 2004 bulan April saya terpilih. Ya, mulai saat itu akhirnya April saya dinyatakan lolos. Mei Juni saya sudah mulai resign dari keperawatan pada saat itu.
ceritanya begitu, Mas. Jadi kalau melihat profil Pak Syukur ini kan memang dimulai dari bawah, Pak ya. Iya, saya betul-betul awalnya tidak ada gambaran saya itu berkarir di dunia politik. Nggak mikir. Ya karena background saya sebagai kesehatan, background saya di dunia pertanian, dagang, akhirnya nggak tahu kok. Malah akhir-akhir ini malah lebih asik dan lebih senang di dunia politik kan. Itu Pak, setelah periode pertama itu kan dulu masih ingat nggak Pak dapat berapa suara itu Pak? Masih saya di tahun 2004 pilihan pertama pemilu 2004 waktu itu pilihan coblos nama pilihan rakyat pertama kali setelah reformasi itu, kalau tidak salah saya dapat suara itu 4.700 di 2009 saya ada peningkatan sekitar 7.800 ke 2014 alhamdulillah saya dapat dukungan 10.300. Semakin lama Pak ya? Nah, semakin naik lagi. Tingkat kepercayaan publik semakin baik, semakin tinggi. Mbak mungkin bisa selama 20 tahun di dunia legislatif itu kira-kira dinamikanya gimana Pak? Mungkin bisa DPRD yang pertama dulu sampai semakin kesini semakin seperti apa? Ya, kalau kita bicara sejarah Bojonegoro, pada saat saya berkarir politik pada tahun 2004-2009, periode pertama saya itu kita Kabupaten Bojonegoro pada saat itu tahun 2004-2005, kekuatan APBD kita baru kisaran 500-600 miliar. Dalam satu tahun, kekuatan APBD Kabupaten Bojonegoro itu kisaran 500-600 miliar pada saat itu. Nah, dengan 500 atau 600 miliar, ya kan, mayoritas belanja pegawai itu sudah pada posisi 60%. Jadi 600 miliar itu untuk gaji pegawai itu sudah mencapai sekitar 60%. Jadi sisanya yang 40% itu belanja wajib dan belanja pembangunan. Itu pun pemerintah daerah itu tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan real atau persoalan-persoalan prioritas yang memang menjadi persoalan di Kabupaten Bojonegoro, yang notabene pada saat itu adalah persoalan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, jalan, ya termasuk karena Bojonegoro pada saat itu terkenal daerah yang paling miskin waktu itu. Nah, masih banjir di mana-mana. Itu pada tahun 2004-2009. Nah, pada akhir tahun 2009, seingat saya APBD kita pada kisaran 800 sampai 900 miliar itu sudah mulai ada peningkatan secara signifikan. Nah, 2009-2014 pada saat Bupati pertama itu Kang Giyoto itu sudah ada mulai kenaikan pendapatan yang cukup signifikan, baik dari sisi sisi PAD, mulai ada DBH, dana bagi hasil migas, meskipun tidak signifikan. Itu pada tahun 2009 kita sudah mencapai 1, sekian. Nah, puncaknya di 2014 itu, 2009-2014 itu terakhir itu kita pada 2014 itu pada anggaran mendekati 3 triliun. Nah, pada saat itu persoalan-persoalan real, persoalan-persoalan yang memang di tengah masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kemiskinan, persoalan sosial dan lain sebagainya sudah mulai tertangani dengan baik karena kemampuan anggaran belanjanya sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan itu. Nah, artinya di tahun 2004-2009 itu banyak yang bisa dilakukan pemerintah daerah maupun teman-teman DPR untuk menyelesaikan persoalan-persoalan real dengan masyarakat. Ditambah lagi tahun 2011-12 mulai proses eksplorasi minyak bumi di Jambaran Tiong Biru, di mana Exxon Mobil di Banyurip itu kan sudah mulai beroperasi. 2012 pendapatannya sudah mulai naik secara signifikan. Nah, 2014-2019 ini sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, di mana mulai daerah terkaya. Nah, kemudian 2019-2024 yang menjelang akhir ini masyarakat Bojonegoro tentu harus bersyukur terhadap para pendahulu dan termasuk bersyukur terhadap Allah SWT, di mana di tengah sejarah Bojonegoro sebagai daerah pusat daerah kemiskinan, daerah banjir dan lain sebagainya, ternyata
Tuhan itu memberikan anugerah sumber daya alam yang sangat luar biasa, di mana satu-satunya daerah kabupaten kota yang saat ini memberikan kontribusi nasional 25% cadangan minyak nasional dari Bojonegoro ini sangat luar biasa, terbesar. Di mana ketika kita bicara minyak, bagi hasil yang diterima pemerintah daerah dalam 1 tahun kita 6% ketika kita bicara minyak. Dan yang tidak bisa kita pungkuri, mulai tahun 2024 nanti ke depan ini, Kabupaten Bojonegoro dengan beroperasinya JTB, kita akan mulai menerima bagi hasil gas. Gas ini notabene pendapatan kita jauh lebih besar, karena pada pembagian bagi hasil gas ini kita bisa menerima 15%. Ketika minyak kita lebih tinggi daripada minyak. Ketika minyak kita menerima 6%, gas yang akan kita terima 15%. Artinya di tahun 2024 sampai ke depan itu tren pendapatan kita dari bagi hasil minyak dan gas itu pasti akan mengalami kenaikan signifikan. Jadi kalau saat ini Kabupaten Bojonegoro mempunyai APBD nomor 2 setelah Surabaya di Jawa Timur, ini bukan hal yang mengagetkan, karena kontribusi terbesar pendapatan kita dari sektor-sektor minyak dan gas ini yang tidak dimiliki kabupaten kota yang lain. Dan saya meyakini semakin ke depan itu pasti persoalan-persoalan yang memang real, persoalan yang menjadi prioritas di tengah masyarakat ini harus segera terselesaikan dengan kekuatan APBD yang kita miliki. Ini gambaran kita. Saya pastikan di 2024 kemarin sudah kita sahkan anggaran di angka 8 triliun. Tahun depan. Iya, tahun depan. Silpa kita kan 3 triliun lebih. Nah, ini kan sebagai bukti bahwa ada ruang, ada kesempatan untuk mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan. Iya, itu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa semakin bisa menyelesaikan. Tapi ini Pak, kadang teman-teman melihat, kalau saya di teman-teman jurnalis ini kan kadang-kadang melihat peran dan fungsi DPRD ini orang-orang yang berani bersuara, ya itu saja. Sebut saja ya Pak Syukur, maksudnya yang berani bersuara, yang berani bersuara. Nah, padahal kalau melihat latar belakang jenengan ini kan dari sekolah-sekolah kesehatan, kan? Dari sekolah-sekolah kesehatan, dari kebidanan. Tapi ternyata di kursi legislatif berani bersuara dan apalagi sampai hampir 2 dekade ini. Sedangkan ada beberapa teman-teman legislatif yang mungkin backgroundnya itu adalah aktivis-aktivis pergerakan mahasiswa. Tapi justru mereka nggak berani bersuara, itu kan. Kalau melihat fenomena ini gimana Mas? Jadi bagi saya begini. Di dalam hidup ini tidak pernah ada yang saya takutkan, saya berhadapan dengan siapapun. Kalau kita bicara atas dasar kepentingan rakyat, ya kita harus berani bersuara. Artinya apa? Masyarakat sekarang sudah mulai cerdas, masyarakat akan menilai, ya kan, sosok siapa yang memang layak dan pantas untuk diberikan amanah menjadi wakil rakyat. Karena kenapa saya senantiasa bersuara? Karena di dalam undang-undang itu jelas. Tugasnya anggota DPR itu mengkritisi pemerintah daerah. Tugasnya anggota DPR itu mengingatkan, ya kan, sesuai dengan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan legislasi. Ini ada ruang dan kesempatan mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa apa yang akan dilakukan tahun ini, apa yang akan dilakukan tahun depan, ya kan, apakah programnya memang sudah betul-betul bisa menyentuh dengan rakyat atau tidak. Ini memang tugasnya anggota DPR. Jadi masyarakat akan serta-merta menilai bahwa kinerja anggota DPR seperti apa. Apakah dia akan datang, duduk, terima gaji aja, atau memang dia betul-betul datang mendarma baktikan jiwa dan raganya, pikirannya untuk hal-hal yang penting buat kemaslahatan masyarakat, itu jauh lebih penting daripada semuanya. Ya, saya hanya berpikir bahwa ketika saya menjabat, ya semaksimal mungkin tenaga pikiran saya akan saya curahkan untuk melihat dari dekat apakah sektor-sektor real yang memang sudah dibutuhkan masyarakat ini sudah betul-betul tercover atau belum. Makanya tidak jarang ketika ada orang lain diam, anggota DPR lain yang diam,
saya senantiasa bersuara karena disinilah masyarakat ini akan menilai kinerja kita. Apalagi sekarang di eranya media sosial dan sebagainya. Iya, masyarakat bisa tahu hari ini kita melakukan apa, saat itu juga masyarakat akan melihat dengan tren maraknya media sosial saat ini. Pak Syukur ini kan salah satu, bahkan ada Gus Yuda kalau siapa yang dulu dengan ini singanya DPRD itu, singanya DPRD. Nah, ini kan Mbak, posisi dengan yang berani dan tulis ini kan juga ada risiko. Iya. Ada nggak itu ancaman-ancaman atau tekanan-tekanan dari penguasa mungkin? Jadi yang pertama saya pikir Gus Yuda mungkin terlalu berlebihan lah menganggap saya singa DPR. Saya hanya melakukan apa yang memang sudah, ya, saya hanya melakukan apa yang memang seharusnya saya dilakukan seorang anggota DPR. Jadi saya nggak berlebihan. Ya memang yang harus dilakukan anggota DPR itu. Ya, itu. Karena kita punya kesempatan untuk melakukan kritik, saran dan masukan kepada bupati dan gitu. Kalau itu tidak dilakukan, buat apa jadi DPR? Karena anggota DPR itu dilantik, dipilih bukan untuk bareng-bareng menyepakati, tidak, tetapi juga melakukan, memanfaatkan fungsi dan kontrolnya, itu yang terpenting. Nah, kalau kita bicara bagian dari risiko, semuanya punya risiko. Jadi kalau bicara risiko, intervensi, mungkin tekanan dan lain sebagainya, ya kadang-kadang tidak ada. Tapi bagi saya, ya tekanan intervensi itu masih dalam tataran yang wajar, karena kalau saya melihat bahwa meskipun saya ditekan, kalau memang ini saya anggap baik terhadap masyarakat, ya tetap harus saya lakukan kan gitu. Karena yang menjadikan saya anggota DPR itu bukan penguasa atau bukan siapa, tapi rakyat yang memilih saya. Berarti rakyat menuntut saya untuk melakukan hal-hal yang memang sudah selayaknya harus dilakukan oleh wakil rakyat. Ada yang sampai terlalu nggak Pak, sampai intimidasi? Mungkin tidak hanya ke Pak Syukur, tapi juga ke keluarga. Saya pikir sampai dengan detik ini nggak ada. Dan keluarga saya sendiri pun sampai dengan detik ini sudah tahu konsekuensi dan resiko dan lain sebagainya. Kalau karir masa depan, hidup mati karir orang itu kan ditentukan oleh Tuhan. Ya, selain dukungan rakyat, yang penting pada saat saya menjabat, saya mencoba semaksimal mungkin memberikan kontribusi kepada masyarakat Bojonegoro, biar masyarakat Bojonegoro juga melihat, menilai bahwa apa yang saya lakukan ini adalah semata-mata untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan saya secara pribadi. Selama ini Pak Syukur juga ketua Partai Demokrat. Kalau peran fraksi di DPRD sendiri gimana? Apakah seirama dengan selama ini masih dalam koridor? Jadi peran fraksi di pemerintahan atau di kita 6 kursi. Jadi sampai dengan detik ini antara partai sama fraksi itu senantiasa linear. Jadi kita yang ada di tingkatan partai atau DPC senantiasa ngawal, memonitor kinerja fraksi di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sampai dengan detik ini pada titik-titik tertentu antara fraksi dan DPC masih senantiasa berjalan beriringan, membicarakan, mengawal, memonitor seluruh tupoksi yang ada di fraksi DPRD, termasuk di dalamnya tentu memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat, menyuarakan apa yang memang belum tersentuh oleh pemerintah, menyampaikan ada titik-titik yang memang menjadi titik krusial, titik pemerintah yang memang harus diselesaikan yang mungkin belum tersentuh, kan, memonitor kinerjanya organisasi perangkat daerah atau OPD dan lain sebagainya. Sampai dengan itu masih berjalan sesuai dengan koridornya. Kalau ke depan ini gimana Pak, mau fraksi Demokrat dapilnya juga akan berubah ini? Ya, dapil 6 dapil. 6 dapil ya? Iya, dengan 6 dapil ini kami berikhtiar minimal kita ada penambahan 1 atau 2 kursi di DPRD lah. Itu kemudian tadi saya sampaikan di awal, Kabupaten Bojonegoro ini punya tantangan yang cukup besar ya, karena ke depan PR kita itu bukan infrastruktur. Iya, PR kita itu adalah ketajaman pemerintah itu dalam rangka bukan apa ya,
pengelolaan keuangan ini harus dilakukan secara baik dan maksimal. Nah, sektor-sektor real yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya ke depan itu bukan infrastruktur lagi, karena infrastruktur sudah hampir tuntas. Nah, PR kita ke depan itu yang jelas satu, mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan, menaikkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, menaikkan IPM masyarakat, ini jauh lebih penting. Nah, oleh sebab itu saya pikir ke depan fraksi apapun atau partai apapun, anggota DPR apapun, ini harus betul-betul fokus terhadap persoalan-persoalan real di tengah masyarakat. Karena apa? Saat ini angka lulusan SMA, SMK termasuk perguruan tinggi setiap tahun ini bertambah 40 sampai 50 ribu. Nah, pertanyaan besarnya, dengan APBD yang dimiliki pemerintah daerah yang mencapai 8 triliun ini berapa persen atau kontribusi pemerintah daerah dalam rangka mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan ini belum berjalan secara signifikan. Nah, saat ini antara program yang berbasis untuk berorientasi untuk kepentingan milenial dan kepentingan bantuan sosial kepada mereka yang usianya sudah lanjut, ini masih belum berimbang. Artinya apa? Pemerintah harus mulai berpikir secara realistis, ya kan? Di setiap tahun berapa lapangan pekerjaan yang ditumbuhkan. Anak SMA, SMK yang lulus dari perguruan tinggi maupun SMK, mereka lebih membutuhkan lapangan pekerjaan daripada mereka dikasih bantuan 300-400 ribu. Nah, beda lagi kalau mereka yang usianya sudah 65-70 tahun, mungkin mereka bantuannya adalah bantuan sosial. Mereka dikasih sembako, dikasih uang 1 bulan 300, 500 itu mungkin cukup. Tapi kan anak-anak muda kita, generasi milenial, generasi penerus kita, dia punya harga diri, dia punya masa depan. Tentu akan lebih berharga ketika mereka menyiapkan diri dengan keterampilan, dengan skill, dengan lapangan pekerjaan. Nah, itulah sebenarnya yang mereka butuhkan. Nah, oleh sebab itu saya pikir dari berbagai persoalan yang tadi disampaikan, persoalan sosial, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, daya beli, nah inilah nanti para pemimpin kita, anggota DPR kita itu betul-betul ke depan bisa melakukan semacam sebuah hal-hal yang konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang real di masyarakat. Jadi ke depan persoalannya bukan persoalan infrastruktur lagi, tapi persoalan lapangan pekerjaan, pengurangan pengangguran, ya, dan persoalan-persoalan yang lain yang tadi saya sampaikan. Mungkin ketakutan ke depan ketika kalau Jonegoro sudah punya uang yang begitu besar, tapi ternyata tidak kemudian bermanfaat dirasakan oleh masyarakat. Ketakutan itu ada nggak Pak Suparmansyah melihat kalau tahun ini sama tahun kemarin kan selisihnya mungkin silvanya itu ya. Jadi begini, bagian dari ketakutan kita semuanya itu ada, di mana hampir setiap tahun kita mempunyai silva anggaran, selisih saldi anggaran kita cukup tinggi, rata-rata 2 tahun terakhir di 3 triliun. Artinya apa? Kita pemerintah daerah belum bisa melakukan perencanaan yang maksimal berkaitan dengan penyerapan anggaran dan perencanaan anggaran. Nah, oleh sebab itu ke depan biar uang ini betul-betul bisa diakses secara maksimal oleh masyarakat Bojonegoro, bukan diakses secara maksimal oleh orang siapapun. Tahun ini kan sudah di tahun depan ya? Ya, tahun depan ini kan 2024 kita sahkan berangka 8 triliun. Tentunya pemerintah daerah, Pak PJ Bupati ini harus betul-betul merencanakan hal-hal yang konkret, yang real, ya kan, supaya apa? Masyarakat Bojonegoro lebih diberikan kesempatan untuk mengakses dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi, misalkan kita bangun jalan, kira-kira prosentase masyarakat Bojonegoro tentu harus punya kesempatan yang lebih banyak. Kita menganggarkan beasiswa untuk sarjana, ya kan, tentu ya, sebenarnya mau kuliah dimanapun, mau di kuliah universitas negeri maupun swasta, ketika dia warga Bojonegoro mungkin harus diberikan kesempatan untuk mengakses biaya beasiswa pendidikan itu. Nah, bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok tani. Kelompok tani ini kan kita punya kelompok tani dan juga kita punya buruh tani. Nah, keduanya juga harus kebutuhannya beda. Iya, kebutuhannya juga harus beda. Kemudian
berkaitan dengan sektor peningkatan SDM pendidikan, saya pikir ke depan kita harus mulai memikirkan bagaimana anak-anak didik kita TK, SD atau SMP ini betul-betul bisa mendapatkan kemudahan di dalam rangka fasilitas pendidikan. Saat ini masih banyak SMP atau SMA orang tua itu yang setiap tahun ini dibebani uang gedung yang cukup besar. Nah, sebenarnya pada saat ini sudah tidak saatnya lagi, tidak saatnya lagi orang tua wali atau komite sekolah itu memungut uang gedung, karena apa? Itu bisa di cover oleh pemerintah. Rata-rata mereka mau memungut uang gedung 1-2 juta misal, digunakan untuk apa? Untuk bangun gedung. Loh, kita punya itu yang kelebihan amanah mandatori pendidikan yang 20%. Itu sebenarnya itu mengamanahkan agar pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan pada sektor pendidikan. Kenapa ini tidak digunakan? Sekolah kita yang ada di Kabupaten Bojonegoro tinggal hitung setingkat SMA jumlahnya berapa sih, setingkat SMP jumlahnya berapa sih yang negeri, tinggal hitung. Saya pikir kita mampu untuk itu, untuk mengcover seluruh fasilitas pendidikan, sekolahnya, gedungnya, labnya. Saya pikir tidak perlu memberatkan orang tua wali untuk terhadap pungutan uang gedung misalkan 1 juta atau sampai 2 juta. Kita bisa bayangkan kalau seorang orang tua itu punya punya anak sekolah 2 setingkat SMP SMA, kalau kali 2 juta sudah 4 juta. Nah, ini sebenarnya yang harus dikontrol oleh pemerintah daerah. Ya, kita tidak bisa memberikan bantuan setingkat SMA kalau dulu ada 1-2 juta. Oke, itu tidak bisa dilakukan, tapi kita bisa memonitor meskipun SMA itu menjadi wilayah provinsi, tapi notabene sekolah SMA itu mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak Bojonegoro. Kita tidak bisa mengasih bantuan secara langsung, kita juga bisa tapi kita bisa membantu membangun gedung mereka. Kita bangun jalan nasional aja bisa kok, kenapa itu tidak? Kalau kita mau ngasih beasiswa SMA, saya pikir nggak sampai 20 miliar itu kita kucurkan tiap tahun, dan pasti masyarakat kita akan senang. Mungkin terakhir Pak Syukur, pesan-pesan yang ingin jenengan sampaikan bahwa ini momentum politik ini kan tidak hanya sekedar politik praktis, tapi ada dan transaksional. Tapi ada nilai yang harus diperjuangkan. Pesan-pesan yang ingin jenengan sampaikan. Baik, mungkin pesan saya kepada masyarakat Bojonegoro tentunya ke depan dalam rangka menghadapi pemilu ini, saya pikir bahwa kita tidak bisa hanya politik transaksional aja, karena saya lebih mengedepankan bagaimana pemilih di Kabupaten Bojonegoro itu lebih rasional, lebih realistis, dan lebih cerdas memilih calon-calon anggota DPR-nya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, menjaga bagaimana pemerintah yang ada ke depan ini mengelola anggaran 8 triliun lebih ya selama 5 tahun ke depan. Ini jauh lebih penting daripada sekedar memilih calon wakil rakyat yang tidak bisa mengawal bagaimana proses ini. Karena apa? Memilih anggota DPR itu tidak hanya sekedar karena faktor uangnya atau transaksional aja. Misal 50 kita dibeli 50 atau 100 ribu, tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita memberikan amanah, memberikan mandat kepada para wakil rakyat itu untuk bisa betul-betul mengawal, memonitor, mengawasi bagaimana tata kelola keuangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun ke depan. Artinya apa? Dengan 8 triliun lebih yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro saat ini rakyat memberikan mandat kepada anggota DPR. Tolong kawal ini, tolong ingatkan para pemimpin kita, tolong kritik pemimpin kita. Ketika seorang bupati, pemimpin itu tidak bisa berpikir, tidak bisa berpihak, atau programnya tidak bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat, lah tentu disinilah peran anggota DPRD. Ya, jadi tidak boleh diam. Ada nyali dan ada keberanian, ada nyali dan keberanian untuk mengingatkan siapapun pemimpinnya bahwa kegiatan-kegiatan atau sektor real yang pro rakyat ini jauh lebih penting daripada yang lain. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari saya mengajak pada seluruh masyarakat Bojonegoro agar dalam rangka menentukan pilihan nanti jangan hanya karena faktor uangnya, tetapi dedikasi, kapasitas SDM, keberanian dan nyali, rekam jejak ini jauh lebih penting daripada hanya sekedar uang 50-100 ribu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang akan terpilih ya sosok-sosok anggota DPR yang betul-betul bisa menjaga marwah, menjaga
lembaga DPRD ini dengan baik, karena untuk menjaga kekuatan APBD yang sebesar Kabupaten Bojonegoro ini agar betul-betul dibelanjakan kepada agar dibelanjakan kepada sektor-sektor real yang memang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, itu jauh lebih penting daripada uang sekedar 50 atau 100 ribu yang diberikan oleh calon-calon anggota DPRD. Saya pikir itu. Oh ya, baik, terima kasih. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita bincangkan dengan Pak Sugor, tapi mungkin di lain kesempatan mungkin kita akan kembali ngobrol lagi. Demikian bincang-bincang kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.